Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Hai Sobat Mandupa TV, kembali lagi dengan saya Yusuf Ramadan atau yang sering dipanggil dengan Kak Yusuf pada podcast hari ini. Cerita Anda dimulai di sini. Pada kesempatan kali ini, Yusuf sedang bersama dengan salah satu anggota Pramandupa nih, atau lebih dikenal dengan Pramuka Mandua Palembang, yaitu dengan Kakak. Boleh dipersilakan untuk memperkenalkan diri? Oke Kak, perkenalkan nama saya Atorik Zulitiar sebagai perwakilan dari Pramuka Mandua Palembang. Oke, boleh dipanggil dengan Kak Torik ya Kak? Boleh. Kalau Yusuf lihat-lihat nih, di tangannya itu di sebelah kiri ada tulisan pemangku adat. Ya Dan betul Kak. apa sih pemangku adat itu Kak? Untuk pemangku adat ini Kak yang sangat berkontribusi di Pramuka. Salah satunya itu untuk izin Kak, izin tentang dengan kegiatan-kegiatan Pramuka itu selalu melapor ke pemangku adat. Jadi pemangku adat ini berperan penting dalam Pramuka. Oh, berarti seperti ada di dalam struktur begitu. Ya, sangat. Kalau boleh Yusuf tahu nih Kak, struktur di kepramukaan itu sama gak sih Kak sama ekskul lainnya? Struktur di Pramuka ini berbeda dengan ekstrakurikuler yang lain Kak. Karena di Pramuka ini itu disebut dengan Dewan Ambalan. Dewan Ambalan ini ada namanya pemangku adat, pradana, kerani, dan bangkir. Kita lanjut nih Kak ya. Dari yang Yusuf dengar nih, kemarin-kemarin dari gerakan Pramuka Mandua Palembang ini baru saja mendapat nih kemenangan yang sangat luar biasa tuh. Juara umum yang diraih pada kegiatan Gelanggang Pramuka dan Pemuda Kem Nusantara 2025 yang diadakan basis Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang nih. Boleh gak sih Kak ceritain dikit bagaimana proses tuh dalam melakukan latihan sehingga mendapatkan juara umum tersebut Kak? Kalau untuk proses latihannya kami sekitar 2 bulan Kak untuk mempersiapkan perlombaan tersebut, di mana selalu setiap hari itu latihan sampai pulang sekolah pun kami pulangnya sore karena ingin mendapatkan hasil yang bagus untuk di perlombaan Geprada kemarin. Oke, begitu Kak ya. Jadi dalam jangka waktu 2 bulan itu pasti ada tuh masalah tuh sedikit. Seperti yang saya tahu di perlombaan pramuka itu ada LTBB yang di dalamnya itu ada 7 orang tuh. Betul. Misalkan tuh setiap latihan tuh kan itu setiap hari latihannya. Misalkan anggotanya tidak ada yang masuk tuh, gimana tuh Kak cara ngatasinya supaya kompak Kak? Karena di cabang mata lomba LTBB itu Kak, karena kemarin pernah ada pengalaman karena sering turun lomba juga, kami juga jadinya mudah mempersatukan gerakan-gerakan tersebut. Dan kalau untuk kendalanya itu mungkin ke anggota yang lainnya juga, karena kan setiap latihan itu mungkin ada yang kendala, ada yang ada pekerjaan lain kan itu tidak hadir mereka di saat latihan itu kan jadi mempersulit untuk menyatukan itu. Dan ini juga Kak, Yusuf ingin bertanya nih, kegiatan Geprada Camp itu kan yang pastinya itu kemah tuh kan Kak? Betul Kak. Itu kira-kira kemarin berapa hari Kak? Kalau untuk perlombaan Geprada kemarin itu selama 4 hari Kak diadakan. Oke. Dalam 4 hari itu dari hari pertama pembukaan sampai penutupan hari keempat, apa saja sih Kak yang ada dalam hari-hari itu dan meraih kemenangan apa saja sih? Kalau untuk lomba-lomba yang kami dapatkan itu Kak, dari awal itu kan ada lomba reportase. Nah, di lomba reportase ini harus setiap hari itu didokumentasikan untuk mendapatkan juara. Nah, alhamdulillahnya reportase ini mendapatkan juara 2. Alhamdulillah. Dan dilanjut dengan hari kedua itu ada lomba cerdas cermat pramuka dan juga mendapatkan juara 1. Alhamdulillah kalau Dan begitu. itu kan di hari kedua itu hari Jumat Kak. Nah, setelah sholat Jumat itu dilanjut dengan lomba LTBB nih. Nah, di lomba LTBB ini alhamdulillah mendapatkan poin tertinggi dan bisa mendapatkan poin 351. Besar juga itu Kak ya? Ya, alhamdulillah. Dan untuk lomba selanjutnya itu di malam hari Kak, ada perlombaan lagi itu pentas seni dan alhamdulillah bisa mendapatkan juara 3. Oke. Dan untuk hari terakhir itu pembagian hadiahnya di hari terakhir kan Kak? Ya, betul Kak.
sekalian dengan penutupan. Setelah penutupan itu dilanjut pengumuman juara-juara. Oke. Kalau boleh tahu lagi nih Kak, apa sih perasaan Kakak dan teman-teman sekalian setelah mendapatkan tuh pengumuman kalau Mandua Palembang itu mendapatkan juara umum tuh Kak? Kalau untuk perasaannya pastinya seluruh anggota kami ini senang dong dapatkan juara umum nih. Juara umum dan bisa membanggakan sekolah. Ada sekolah yang dari luar juga kan, tahu, berarti Pramuka Mandua Palembang ini aktif dan bisa mendapatkan juara umum, Jana. Banyak ya Kak berarti pesertanya tuh Kak ya? Ya betul sekali Kak, dari daerah-daerah luar seperti Lahat, ada dari Okus kemarin juga mengikuti kegiatan Geprada. Oke. Dan sampai sekarang nih Kak, itu kan udah berlalu sekitar 2 bulan tuh kan Kak? Ya betul Kak. Kegiatan tersebut. Masih ada gak sih Kak momen yang teringat di kepala Kakak yang paling membanggakan dan paling menyenangkan Kak? Mungkin itu momennya saat kemah itu Kak, karena di kemah itu kan kita selama 4 hari tuh pastinya kekeluargaannya tuh dapat tuh pas Ya, betul kemah sekali, ya. Jadi dekat dengan orang lain, dengan dari daerah-daerah lain kan kita bisa berinteraksi tuh, menambah relasi, menambah kawan saat itu. Dan juga alhamdulillah pembina kami ini selalu standby saat kami Ada ingin kendala apapun. ada kendala apapun. Oke. Di saat perlombaan juga dia standby menunggu anggota ini. Dan untuk lomba selanjutnya nih Kak, kira-kira ada gak sih perlombaan kedepannya nanti? Apa masih di tahun ini atau di tahun depan? Ada gak sih Kak? Kalau untuk lomba ke depan ini Kak, kami ada persiapan lomba untuk Aurora. Oh, lomba Aurora itu di mana sih Kak? Nah, lomba Aurora ini diadakan langsung oleh sekolah SMA 11 Kak. Oke, SMA 11. Ya. Dan kira-kira untuk persiapannya tuh dari sekarang atau nanti Kak? Kalau untuk persiapan di lomba Aurora ini mungkin di bulan depan Kak. Bulan depan ya, Ya. supaya efektif waktu Ya betul sekali, biar hasilnya itu memuaskan untuk kami. untuk mengejar dari yang di Prada kemarin yang tidak Betul. dikalahkan Kak ya. Betul. Dan mungkin ini untuk yang terakhir, boleh Kak Yusuf minta pesan dari Kakak untuk adik-adik Pramuka Mandua Palembang mungkin yang akan meneruskan nih perjuangan Kakak dan teman-teman sekalian agar mendapatkan hasil yang lebih dari Kakak. Oke, buat pesan untuk adik-adik Pramuka Mandua Palembang itu selalu bertanggung jawab, aktif dan selalu semangat untuk mengejar lomba-lomba yang ada di ke depan ini. Soalnya kita ini kan harus setiap hari menyisihkan waktu untuk selalu berjuang. Jadi semangat-semangat untuk berkembang di Pramuka Mandua Palembang. Diasah lagi gitu. Ya, Karena betul potensinya. sekali Kak. Karena pastinya di setiap anggota itu selalu mempunyai potensi tuh. Nah, jadi mereka tuh harus menggali setiap potensi yang mereka miliki. Oke. Dan Yusuf ingin nanya lagi nih Kak. Ya. Untuk kegiatan Geprada kemarin ada kayak semboyan atau jargonnya sih Kak? Oh, pastinya ada tuh jargon di lomba Geprada kemarin itu jargonnya itu Samba, satukan barisan membangun bangsa. Boleh sekarang kita coba aja sih Oke, Kak? boleh Kak. Boleh nggak? Ya. 1, 2, 3. Samba, satukan barisan membangun bangsa. Oke. Terima kasih Kak Tarik atas berbagi pengalamannya dan pesan kepada adik-adik Pramuka Mandua Palembang nih agar lebih dari kakak-kakaknya. Oke, terima kasih balik Kak. Oke. Dan terima kasih juga untuk Sobat Mandua TV yang telah menyaksikan podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Mandupa Official TV. Yusuf akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Dadah.